Peristiwa perobekan bendera merah putih biru milik Belanda oleh pejuang di Indonesia bukan hanya terjadi di Surabaya. Di Bandung, peristiwa serupa juga pernah terjadi di momen yang sama. Siapa pelakunya dan di mana lokasinya? Ngubek Bandung edisi perobekan bendera Belanda menjadi merah putih kami sajikan untuk Anda. Inilah insiden terkenal pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato. Peristiwa ini mengawali serangkaian pertempuran heroik rakyat Surabaya dengan sekutu yang dibonceng oleh Belanda hingga mencapai puncaknya tanggal 10 November 1945. Pada saat yang bersamaan, 679 km ke arah barat, ada sebuah peristiwa yang serupa terjadi di kota Bandung. Namun peristiwa ini sedikit tertutup oleh catatan sejarah yang mencatat betapa hebatnya pertempuran yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya pada November 1945. Awal Oktober 1945, orang Bandung juga melakukan sebuah aksi perlawanan yang terjadi tepatnya di Gedung Denis, Jalan Braga, Kota Bandung, atau yang sekarang dikenal sebagai Gedung Bank Jabar, Jalan Braga. Kala itu semangat revolusi masih berkobar pasca proklamasi kemerdekaan. Di seluruh kota Bandung terjadi bermacam aksi pengambil alihan instansi dan instalasi penting yang masih dikuasai oleh Jepang. Para pemuda dan pejuang di kota Bandung menurunkan Hinomaru alias bendera Jepang dan mengibarkan sang saka merah putih pada tiang bendera di depan instansi. Bukan hanya penurunan bendera Jepang, bendera Belanda yang masih berkibar di kota Bandung juga diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih milik bangsa Indonesia oleh para pemuda dan pejuang di kota Bandung. Saat itu sempat terjadi kesalahpahaman dengan warga Belanda yang saat itu baru saja keluar dari kem tahanan Jepang di kota Bandung. Warga Belanda yang menjadi tawanan di kem-kem tahanan ini tidak menerima informasi terbaru bahwa keadaan sudah berubah. Indonesia sudah merdeka dan Belanda harus menyingkir dari Indonesia. Warga Belanda yang baru keluar dari kem tahanan Jepang itu tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan tetap mengibarkan bendera Belanda di beberapa gedung di kota Bandung. Tindakan warga Belanda ini memancing amarah pemuda dan pejuang kemerdekaan Indonesia di kota Bandung. Orang Belanda yang masih berpikir bahwa Belanda dengan kalahnya Jepang itu dia akan mengembalikan kekuasaannya dia. Tentu pemikiran pada waktu itu, pemikiran yang tidak dengan emosionalnya gitu. Dia merasa senang bahwa Jepang itu kalah. Nah, dia mengadakan di Indonesia itu ditaruh bendera red with blue ya, merah putih biru. Puncaknya terjadi di Gedung Denis yang merupakan akronim dari De Eerste Nederland-Indische Sparkas en Hypotheekbank di Jalan Braga atau sekarang dikenal dengan Gedung Bank Jabar, Banten. Peristiwa ini dilakukan oleh dua orang pemuda yaitu Mulyono dan Endang Karmas. Pada saat peristiwa pengambil alihan instansi dan instalasi milik penjajah Belanda dan Jepang di kota Bandung, terjadi ketegangan di Gedung Denis. Karena pejuang Indonesia ingin mengganti bendera Belanda yang masih saja berkibar, Endang Karmas yang saat itu berbadan paling kecil sadar bahwa ia tidak akan mampu dikejar oleh orang-orang Belanda yang rata-rata berbadan tinggi besar. Endang Karmas terus berlari menuju atap Gedung Denis. Saat itu tidak ada yang berani memanjat tiang bendera yang sangat tinggi. Dengan tubuh ringannya Endang Karmas dibantu sahabatnya Mulyono nekat menaiki tiang bendera di Gedung Denis. Dengan bayonet miliknya, Endang Karmas merobek-robek bendera Belanda bagian warna birunya sehingga hanya tersisa merah dan putih, warna bendera Indonesia. Usaha untuk merobek bendera Belanda tersebut bukan tanpa hadangan. Dari arah gedung Hotel Homan ada serentetan tembakan yang ditujukan kepada Mulyono dan Endang Karmas. Itu spontanitas, karena proklamasi bahwa kita sudah merdeka. Jadi otomatis benar satu bendera yang berkibar bendera Belanda yang ada di Denis. Itu mas diturunkan dan dirobeknya itu. Ya memang ditembaki, tapi ya berkat
Yang nembak juga bukan sniper ya, artinya hanya ini memberi reaksi aja. Seolah-olah kenapa dia harus itu. Jadi kalau yang menembaknya sniper atau tentara, mungkin ini yang asal dia mengadakan reaksi lah, action gitu tuh. Peristiwa ini adalah pemicu dan pemecut keberanian pejuang di Jawa Barat. Karena jika tidak tercontohkan oleh keberanian Endang Karmas merobek bendera Belanda di Gedung Denis, maka dipastikan akan lebih banyak lagi bendera-bendera Belanda yang akan berkibar di Bandung setelah Indonesia merdeka. Keberanian Karmas ini betul-betul luar biasa. Kalau dia tidak menurunkan, mungkin pada waktu banyak bendera Belanda itu berkibar. Gitu. Karena dengan bendera itu diturunkan, takut semua kan gitu. Atas dasar peristiwa tersebut, maka di pelataran depan Gedung Denis yang sekarang digunakan oleh Bank Jabar Banten dibangun sebuah stilasi atau monumen untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Monumen tersebut adalah sebagai pengingat peristiwa besar yang terjadi di kota Bandung setelah merdeka sampai terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Stilasi Bandung Lautan Api yang berada di pelataran depan Gedung Denis adalah contoh beberapa simbol kekuatan pemuda dan pejuang Indonesia untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaannya. 10 itu terserak di kota Bandung, di mana waktu itu pejuang-pejuang kita itu selalu berkoordinasi, saling ada hubungannya antara titik satu dengan titik lain itu masuk kampung, keluar kampung, jadi ya namanya gerilya ya, dan suatu saat kampung itu dibakar. Sejarah haruslah tetap diingat dan dilestarikan, tentunya dengan cara menceritakannya. Dengan mengingat dan menghargai sejarah bangsa, maka menjadi bangsa yang besar itu adalah sebuah keniscayaan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa para pahlawannya.